Bapak, kami bersyukur karena Bapak memberikan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dulu kami hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kami hidup dalam terang Tuhan. Dan dalam terang Tuhan tidak ada ketakutan. Dalam terang Tuhan jalan kami tidak mudah kesasar. Dan dalam terang Tuhan kami penuh sukacita. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula ada pertolongan. Berfirmanlah kepada kami dalam ibadah siang ini. Biarlah orang-orang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab sebagai dasar bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini. Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Saya akan baca lebih dulu ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, selanjutnya kita berselang-seling dan nanti pada ayat yang ke-11 kita membacanya sama-sama. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ, silakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan. Menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Khotbah ini berjudul kekurangan dalam perkawinan. Saya mengutip ayat dari bacaan tadi, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi perkawinan bisa mengalami kekurangan. Kekurangan artinya saat kita perlu, kita tidak menjumpai. Ini beda dengan kemiskinan. Kadang-kadang kita butuh suami enggak hadir. Kenapa? Masih ada di kantor, sedang sibuk, atau mungkin terjebak kemacetan di jalan. Bukan enggak punya suami. Tapi masalahnya suami enggak hadir. Dia ada di tempat di mana dia enggak bisa bersama dengan kita. Kekurangan tidak sama dengan kemiskinan karena kita enggak tahu bahwa selembar cek itu dalamnya isinya uang. Kita simpen berminggu-minggu, berbulan-bulan dan kita ngaku enggak punya uang. Sebenarnya bukan enggak punya uang, tapi kita enggak tahu di cek itu ada uang. Sehingga kita belum cairkan. Kalau kita cairkan kita ada uang. Ketidaktahuan.
Kekurangan bisa dipicu karena kesibukan, ketidaktahuan, dan berikutnya karena kesombongan. Jadi kita ngerasa nggak perlu kamu bantu, saya bisa. Padahal istri bisa bantu. Nggak perlu kamu anak-anak, saya bisa. Padahal anak-anak banyak. Sampai semua akhirnya nonton hidup kita, kita pening. Kenapa nggak sanggup sendirian? Nah, seharusnya andai kata kita mau merespon, kita nggak sombong, terima semua uluran tangan mereka. Kita nggak perlu nervous seperti itu. Kekurangan tidak sama dengan kemiskinan. Saya mengutip dalam pedoman hidup baru dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pendeta Ruben Adi mengatakan ini dipercayai sebagai ayat yang paling banyak dicari orang. Dan yang paling banyak dibaca oleh umat Tuhan seluruh dunia. Kita punya ayat Mas Alkitab Yohanes 3:16. Tapi orang mencari ayat Yesaya 41 ayat 10 jauh lebih banyak. Lebih sering. Kenapa? Karena situasinya kita seringkali mengalami kekurangan. Kita butuh peneguhan. Dan seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Izinkanlah lewat bacaan tadi kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang perlu kita petik di saat ada kekurangan dalam perkawinan. Pak, saya emang gak kurang, puji Tuhan. Tapi kalaupun kurang gak apa-apa. Tuhan mau tolong kok. Amin, saudara. Pada bacaan kita ayat 1 dan 2, kekurangan bisa terjadi dalam setiap keluarga. Jadi jangan malu. Dan jangan pernah ngerasa terhina kalau rumah tangga kita ada masalah. Kekurangan air anggur bisa dipicu karena persediaan kita terbatas. Tapi tamu yang datang jumlahnya melampaui batas. Jadi masalahnya salah hitungan gitu. Ada pernikahan yang mungkin gak dipersiapkan. Pokoknya yang penting udahlah. Yang penting udah kongko sama gembala. Pemberkatan langsung. Saya diberkati di gereja GKI. Jadi prosedurnya mesti melalui BPN 6 bulan. Ada simulasi pula. Ada seperti retretnya. Dari masalah yang sifatnya dibedah secara teologi, secara rohani. Sampai masalah yang sifatnya membumi tentang bagaimana keuangan, porsinya berapa, siapa yang pegang. Nanti kalau andai kata masa kerja udah berakhir alias pensiun bagaimana. Jadi komplit banget tuh. Lalu bagaimana mitos antara mantu perempuan dengan mertua perempuan. Lalu bagaimana nih bisa terjadi, bisa harmonis. Ini gimana? Jadi masa 6 bulan itu adalah masa kita menghitung, mengkalkulasi. Artinya kalau nggak cukup biayanya tunda. Artinya apa? Persiapan menikah itu kalau enggak siap banget jangan menikah. Konon ada pepatah, anak saya yang paling bungsu berkata, aduh Pak ini pepatahnya bagus. Kalau kita enggak masuk fakultas kedokteran, kita nangisnya 6 hari. Enggak masuk FK, nangisnya 6 hari. Tapi masuk FK, nangisnya 6 tahun. Dan ini hampir sama. Kita gagal merit, nggak jadi merit, nunda merit, kita nangis. Tapi cuma 6 hari. Namun kalau engkau merit, jangan sangka ya. Di dalam merit pun ada masalah. Bisa nangisnya berapa? Seumur hidup. Sampai ada yang berkata, Pak kalau tahu kayak begini mah nggak menikah. Nggak ada gunanya menyesali. Saya pun ketika persoalan muncul di tahun pertama dan kedua pernikahan sempat berkata, coba nggak dapat yang ini, yang ono. Tapi tidak. Pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi Tuhan pilih si Ana jadi pasangan saya karena dia dipilih oleh Tuhan untuk menajamkan saya. Kalau saya besi, maka penajamnya nggak boleh besi. Dia mesti baja. Amin, saudara. Dan tahun ketiga, tahun keempat, dan kami baru saja anniversary di bulan lalu ke 30 tahun, baru kami sadari, melalui dialah, hidup saya banyak diubahkan. Bersama-sama dengan dialah kami membangun keluarga, membesarkan anak-anak. Dan saya berkata, Tuhan saya tidak menyesal.
Tuhan berikan istri yang terbaik. Awalnya saya tidak memahami. Mari kita belajar, kekurangan memang bisa terjadi dalam setiap keluarga. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah perhitungan matang-matang sebelum melangkah. Dan jangan malu untuk dimentoring oleh gembala. Jadi kalau kita sudah terlanjur menikah, maka saya sering kali berkata Bina Pasutri atau BPN mungkin lebih singkat dari 6 bulan. Tapi yang penting dan lebih penting adalah Bina Pasutri sesudah menikah. Karena persoalan baru muncul banyak ketika sudah menikah. Jadi sisihkanlah waktu, dan gereja memberikan fasilitas untuk mengumpulkan pasangan pasutri di 5 tahun pernikahan, 5-10 tahun pernikahan punya kelas sendiri. Kenapa? Karena masalahnya beda-beda. Kekurangan bisa terjadi dalam setiap keluarga, itu sebabnya jangan malu untuk bisa dimentor oleh gembala. Pada ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan. Jadi kendati pun perkawinan diawali pesta besar-besaran itu nggak ngejamin. Justru semakin besarnya pesta, tanggung jawabnya semakin besar. Karena biaya yang dikeluarkan, teman saya sampai utang pinjam sama perusahaannya. Demi tuntutan daripada istri dan keluarganya. Mesti gede, mesti 700 tamu. Teman saya pinjam sama banknya, karena dia karyawan lama dikasih pinjam. Saudara tahu, nggak sampai 3 bulan istrinya selingkuh. Dan langsung tinggalin suaminya, dan utang yang harus dicicil oleh suaminya. Dia mengalami kepahitan sampai hari ini. Dan dia memilih tidak menikah. Kenapa? Trauma. Karena dianggap semua perempuan kayak gitu. Mau besar-besaran, tanggung jawabnya juga besar. Dan sesungguhnya orang gak akan menghargai dari besarnya pesta. Tapi orang akan menonton keluarga kita berikutnya. Apakah masih bahagia? Bahkan semakin bahagia. Bahkan jadi berkat buat banyak orang. Setuju bilang amin? Bukan pestanya. Bukan besarnya biaya. Tapi justru tanggung jawab dan tuntutannya. Masih pada ayat yang pertama, di Kana yang di Galilea, kendati pun pernikahan kita dikelilingi oleh kemapanan. Secara geografis Galilea tanahnya subur, penduduknya padat dan makmur. Daerah ini mengekspor minyak zaitun, gandum dan ikan. Berapa banyak kehidupan kita pun diwarnai oleh kemapanan, rasanya pede. Kenapa? Karena kita punya properti. Uang tabungan deposito, hitung-hitungan mungkin 3 keturunan gak akan habis makan. Mungkin lebih daripada itu, mapan. Kita mapan, pasangan hidup kita mapan, keluarga besar mapan. Tapi dengarkan kalimat indah ini, kemapanan bukanlah faktor utama kebahagiaan. Karena kemapanan itu tamu yang cepat sekali datang dan perginya. Jadi kalau pernikahan kita bergantung kepada pemapanan, hati-hati, dia datang dan perginya begitu cepat. Beberapa hari yang lalu saya khotbah tentang persembahan. Dan saya mengutip dalam kitab Mazmur pasal yang ke-49 berkata, hati-hati engkau orang kaya, engkau punya banyak, bahkan engkau teramat banyak, tapi waktu engkau mati enggak dibawa. Dan harta itu enggak akan masuk ke dalam tanah. Wih. Jadi berapa sih harga kemapanan? Cuman sekejap mata. Dia bisa datang dan pergi begitu cepat. Bahkan kita mau mati pulang ke surga pun itu gak bisa kita bawa. Jadi kalau begitu pernikahan jangan andalkan harta. Tapi baiklah kita andalkan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Andalkan Tuhan. Kita berdua waktu menikah gak punya apa-apa dalam isi rumah yang kosong itu. Kita cuma bisa beli kasur untuk tidur tapi belum bisa beli dipannya. Di tahun pertama baru seorang tamu datang, panas amat rumah ini. Lu pakai apa? Saya bilang kipas angin. Izin, saya mau kasih 2 unit AC. Nanti tukang akan datang. Jadi pemberian orang lah AC itu. Seorang tante kemudian bertamu, lu gak punya sofa? Orang kalau tamu mau duduk gimana? Kok pakai kursi bakso? Saya cuma menjawab, ya nanti kumpulin uang dulu. Tapi tante saya langsung berkata, minggu depan saya kirim. Walaupun itu sofa bekas dia. Tapi dia renovasi, ganti kulitnya. Tambah lagi dalamnya supaya lebih kencang dia punya foamnya. Dan baru dia angkat oleh mobil bak diberikan pada kami. Walaupun itu sofa second, kami punya sofa. Kami punya AC, pemberian orang bertahap.
Dan kami nggak malu, kami memulainya dengan ketidakberadaan. Tapi bersama dengan Tuhan, entah dari pemberian, entah mungkin dari rezeki kita bisa beli sendiri. Tapi pelan-pelan Tuhan tambahkan. Yang setuju bilang amin. Pelan-pelan Tuhan tambahkan. Itu kalau kita unity, kita mengandalkan Tuhan. Apa sih yang nggak bisa membuka sorga? 2 ataupun 3 orang yang sepakat Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, mujizat terjadi. Amin, saudara. Yang penting itu. Jadi kendati pun diawali dengan pesta besar, kendati pun dikelilingi kemapanan, itu bukan jaminan. Ayat berikutnya 1 dan 2, kendati pun sudah disupport oleh banyak orang andalan, jadi yang hadir di tempat itu Ibu Yesus. Tidak disebutkan, tapi ada kemungkinan pemimpin pesta ini adalah Ibu Yesus. Tapi juga tidak dijelaskan dia memimpin di bagian dalam atau di bagian luar. Karena pemimpin pesta biasanya dipisah 2 tempat ini. Dan kebanyakan yang luar itu dipegang oleh laki-laki, perempuan di dalam. Makanya ketika stok di dalam habis, Ibu Yesus yang tahu lebih dulu. Mereka kehabisan. Jadi pesta ini dihadiri oleh orang-orang yang hebat. Ibu Yesus. Apa istimewanya Ibu Yesus? Dia perawan, dia belum merit tapi bisa melahirkan. Itu perawan kudus. Jadi kehadiran seorang Ibu Yesus dia adalah figur. Kalau kita bicara Katolik dia adalah seorang santa. Waduh. Kemudian pesta itu juga dihadiri Yesus. Yesus itu hanya orang biasa. Tapi dia lahir bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan. Maka jadi anak. Bukan, dia adalah dari Roh Kudus. Yang kemudian memberkati kandungan daripada Maria. Dia lahir tanpa benih laki-laki. Dia pribadi istimewa dan dia hadir di pesta itu. Walaupun Yesus belum pernah buat mujizat, karena mujizat di sini adalah yang pertama, tapi dia penuh hikmat. Pak, mujizat sama hikmat butuh mana? Kalau boleh butuh mana? Butuh hikmat, Pak. Karena mujizat ada titik mentoknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya nggak keluar-keluar. Baru kita tanya, apa sih masalahnya? Iya Pak, mimpi tiap malam setan keluar dari kolong ranjang saya. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 10. Aduh, saya punya teman ini mesti integrasi. Kamu mesti ke seorang dokter psikiater deh. Nah di dokter psikiater kemudian dikasih obat supaya lebih cepat tidur. Dikasih buat penenang jantung supaya bisa lebih stabil. Tapi jawabannya dokter, saya udah kesini 3 kali. Kenapa? Saya tadi masih keluar ya kolong. Nah datanglah orang yang penuh hikmat. Dia bukan pendeta, dia bukan seorang dokter. Tapi dia penuh hikmat dan dia bertanya, apa sih masalahmu? Iya pokoknya gak bisa tidur aja. Kalau kita tidur itu dari kolong ranjang muncul roh jahat. Dia berkata begini ya, saya usul aja. Udah dipotong kaki ranjangnya. Jadi waktu dia mau tidur dia ngelihat ranjang udah gak punya kaki. Jadi pengertiannya langsung berkata, gak bisa keluar loh. Dan malam itu dia bisa tidur tenang. Kita butuh dua-duanya hikmat. Kita juga butuh mujizat untuk bisa menerobos kemustahilan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, maka hikmat. 2 perempuan berkata, yang mana raja? Yang mana ini bayinya milik siapa? Tapi Raja Salomo juga andai kata didesak seperti itu kayak kita bingung. Kenapa? Karena gak ada saksi kejadian. Tapi hikmat bekerja. Algojo ambil pedang dah. Dan bayinya kemudian ditelentangkan. Kemudian langsung Salomo berkata supaya adil kita bagi 2. Apakah benar-beneran? Bisa iya, bisa tidak. Tapi ini sebuah titik kritis. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang perempuan berkata, jangan. Tuanku Raja jangan lakukan. Berikan aja anak ini ke ibu itu. Tapi perempuan yang satu teruskan supaya adil, deal, teruskan. Tapi Salomo berkata, Algojo angkatlah bayi ini berikan pada ibu yang pertama. Karena hanya ibu yang melahirkan yang punya belas kasihan terhadap bayi aslinya. Dan Alkitab berkata pada waktu itulah seluruh kota itu, seluruh Yerusalem, Israel melihat terhadap raja inilah Tuhan kasih hikmat.
Jadi kendati pun udah disupport orang-orang andalan Yesus berhikmat dan murid-murid Yesus yang penuh dengan berbagai macam keahlian. Tapi lagi sekali pernikahan kita tidak dijamin oleh mereka. Sehabis pesta mereka akan pulang. Dan besok mereka udah mulai sibuk, lupa sama kita. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia, tetaplah andalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua dari rangkaian khotbah yang berjudul kekurangan dalam perkawinan. Tadi yang pertama, kekurangan bisa terjadi dalam setiap keluarga. Itu sebabnya jangan malu ketika engkau bersaksi, menceritakan atau minta tolong. Yang kedua dari bacaan kita ayat 3 dan 4, kekurangan adalah alarm untuk kita berdoa. Jadi pada waktu sadar kok ceknya ada tapi uang nggak ada, itu kekurangan. Punya suami kok seperti nggak punya suami karena nggak ada di rumah, itu kekurangan. Dan karena kesombonganmu engkau keteter, aku yang lulus S2, aku bisa ini bisa itu, tapi kenapa aku nggak bisa menyelesaikannya? Satu, karena kamu nggak dibantu orang lain. Jadi mari sama-sama kita belajar ketika ada kekurangan, itulah alarm untuk berdoa. Oswald Chambers berkata doa yang paling baik adalah ketika menghadap Tuhan, pertama mengaku orang berdosa. Itu doa paling baik. Mengaku di hadapan Tuhan orang berdosa. Bahkan kalau ada masalah dengan orang lain, minta maaflah sama istri, minta maaflah sama anak, minta maaflah sama Bapak Gembala. Kenapa mesti minta maaf? Pendeta Ruben Adi berkata, waktu kita minta maaf, waktu kita berdamai kepada orang lain, itulah hadiah terbesar buat diri kita. Wow. Jadi pengampunan itu adalah hadiah terbesar buat diri kita, buat diri kita. Karena kalau kita bisa mengampuni orang lain, Bapa di sorga bisa ampuni kita. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, pastikanlah hidup kita akan damai. Yang setuju bilang amin. Dan kalau kita mengampuni orang lain akan jadi teman. Dan itu teman kalau banyak sekali akan jadi relasi. Dan satu saat kita ngelihat, ya ampun Indonesia ini kecil. Di mana-mana kita bisa ketemu saudara baru. Kenapa? Karena punya relasi. Kami melayani di Kalimantan sampai sekarang. Beberapa tempat yang saya kunjungi masih sebagai teman, sebagai keluarga. Kami melayani di NTT beberapa kali sampai Pak Naftali Untung berkata, Pak Hendi emang berapa kali sih ke sini? Ya belum Pak, baru 4-5 kali. Oh udah kayak keluarga tuh. Tergantung penempatan diri kita. Apalagi kami melayani menanam pelayanan di Mentawai sudah masuk ke tahun ke-14. Teman saya berkata itu rumah kedua kita. Sudah begitu banyak keluarga. Tapi lagi sekali, karena kita saling mengampuni. Itu adalah hadiah terbesar untuk diri kita. Memenuhi firman Tuhan, kalau engkau mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Aduh enak sekali, sorga pun terbuka buat kita. Kalau kita bisa mengampuni, hidup kita akan damai. Kalau kita mengampuni, relasi kita akan semakin luas. Nah itu sebabnya kita mau belajar di bagian yang kedua ini. Memang ada kekurangan, tapi jadikan alarm untuk berdoa. Berdoa. Anggur adalah lambang cinta kasih. Kadang-kadang di keluarga cinta kasih udah semakin surut. Biasanya kalau kita bicara cinta kasih bernuansa manis dan segar. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita? Sekarang dengan anak-anak udah pada pergi, 2 kerja, yang satu ada di Bandung. Saya semakin seringnya ketemu istri. Dan semakin sering juga semakin dengar dia ngomong. Tapi apakah dia gak dengar saya ngomong? Saya pun ngomong. Kadang-kadang saya berkata, Mat stop, jangan ngomong yang itu. Tapi dia berbalik kepada saya, heran kamu kasar. Padahal kita udah menikah bertahun-tahun, udah punya kebiasaan bicara seperti apa, mendengar seperti apa. Makanya penyempurnaan dalam pernikahan itu terjadi seumur hidup. Maka kalimat pertama saya bilang, iya Ma, kalau mama banyak ngomong, anak-anak terus ngedengar mama ngomong, bisa-bisa 1-2 kalimat mereka nggak terima. Nah akibatnya mereka cepret mama jadi bumerang. Nah ketika mereka menyepret mama nggak siap, mama terluka. Jadi ngomongan mama yang banyak itu tampaknya baik, tapi ketika direspon mama nggak siap, jadi nggak baik. Mama sedih, tensi naik, ya saya juga yang pusing kalau di tensi naik. Jadi saya bilang pelan-pelan lah, kurangilah. Kadang-kadang kita nggak perlu menjawab, dengar aja.
Tadi saya bicara sama Pak Joni, kadang-kadang anak-anak juga nggak minta kita respon, cuman minta kita dengar. Sambil jalan, saya pegang tangannya. Ya, kenapa mesti pegang tangan? Karena nyebrang mesti dipegangin. Dan kalau udah pegangin, saya selalu pijat nadinya, kenceng nggak? Atau slowly. Jadi saya bisa tahu. Dan berjalan lagi, nyebrang lagi, ya semakin banyak nyebrang, semakin banyak pegangan. Amin, saudara. Dan penyentuhan itu membuat lebih mudah komunikasi. Sorry ya ngomongan tadi. Dia diam aja. Ya, tapi jangan sering-sering ngomong keras seperti itu. Saya bilang janji. Berproses. Dan terus berproses. Jadi cinta kasih kadang-kadang perlu diukur. Manisnya masih sama enggak? Kesegarannya masih sama enggak? Kalau andai kata udah berkurang, maka buatlah rekonsiliasi. Seorang hamba Tuhan berkata kalau udah kritis, retretlah berdua. Jangan pusingin lagi rumah, jangan pusingin lagi kesibukannya. Apalagi ada seorang berkata, aduh saya mah udah gak bisa kemana-mana. Kenapa? Piara anjing, ampun piara anjing. Saya sudah berkata sama istri saya satu waktu, kalau memang anjing sudah mengganggu kita, kita kasih orang. Ya, saya punya anjing gede saudara, dari kecil sayangnya minta ampun. Dan sampai orang berkata, Sian lu mah salah asuh. Kenapa? Karena anjing udah segede gitu makan masih disuapin. Eke aja gak disuapin, karena Eke sehat. Amin saudara. Anjing disuapin, dan kalau gak disuapin gak makan. Katanya salah asuhan, tapi udahlah memang anjing udah gede. Tapi sekali lagi, pendeta sahabat saya berkata, kamu butuh retret. Tinggalkan kesibukan rutinitas. Dan pergilah. Ada kolam, duduklah bersama di sampingnya. Ada perahu kecil, menjotlah sama-sama. Amin. Ada makan satu piring, buatlah berdua. Seperti itu, retreat. Dan saya pernah jadi pembicara retreat bagi orang-orang yang sedang jenuh, suami istri. Aduh menarik sekali. Gereja mesti memfasilitasi ini juga kalau mencium ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami kehambaran. Mereka butuh retreat. Mari kita melangkah dalam hal yang berikutnya, masih kekurangan adalah alarm. Tadi bawalah masalah lewat doa, ya, karena itu adalah alarm mengingatkan kita. Pada ayat 3 Ibu Yesus berkata kepadanya, karena Tuhan tidak menolak untuk yang minta bantuan. Jadi kalau kita butuh pertolongan, janganlah malu datang kepada Tuhan. Tuhan katanya nggak ngeblegedek, kata pendeta Yuda Mailool. Nggak semua bisa ngelihat fisik Tuhan. Tapi Tuhan memakai hamba-hambanya, para leader. Yang bisa kita lihat, kita dengar, yang bisa kita sentuh tangannya. Maka janganlah malu untuk datang kepada mereka. Katakan, Om, Tante, aku punya masalah. Dan pastikan di mana kita mau minta tolong, Tuhan pasti berikan pertolongan. Amin, saudara. Ya, walaupun manusia beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang nasihatnya banyak, ada yang nasihatnya sedikit. Tapi ambil rata-rata. Baik, waktu saya mengalami frustrasi, saya datang ke seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis Indonesia. Dia adalah mentor kami waktu saya jadi mahasiswa. Dia peluk saya, ayo nak ceritalah. Papa siap mendengarkan. Buat saya dia bapak dalam artian pendeta. Tapi dia mengaku ke diri saya papamu. Ngomonglah anak-anak. Saya langsung nangis, saya bilang saya diputusin pacar. Nggak ada arti hidup ini, saya mau mati. Dihangatkan saya. Satu pertanyaan dia tanya kepada saya. Apa sih dasar pacaran kamu? Saya bilang dasar pacaran saya adalah saya ingin bahagiakan pasangan saya. Pendeta yang memeluk saya ini, pendeta Suradi berkata, Hendy, kalau dia bahagianya bukan dengan kamu, tapi dia bahagianya dengan orang lain, apa kamu akan beri? Enggak bisa, saya bilang. Dia hanya bahagia dengan saya, itu sebab saya ngotot, saya mesti kembali jalan sama dia. Dia bilang enggak bisa. Konsepmu benar, tapi caramu salah. Kalau kamu ingin dia bahagia dan dia sudah memilih laki-laki lain, tapi sekali lagi ini statusnya pacaran ya. Kamu harus relakan. Aduh sulit saudara. Tapi kalimat berikut sambil dia peluk saya, dia berkata, Hendy ada kenyataan di gereja saya. Walaupun udah putus masing-masing pindah kota, tapi ketemu lagi. Dan akhirnya mereka married. Putus, pindah kota, ketemu lagi married. Tapi ada yang udah putus, pindah kota, nggak ketemu lagi. Gitu. Jadi saya berkata doakan Om, saya ingin seperti yang pertama. Putus, pindah kota, ketemu lagi, jadi.
Tapi rasanya pagi itu dengan cara saya bisa mengungkapkan, dipeluk, ada kehangatan. Didoakan walaupun banyak air mata tertumpah, rasanya lega. Rasanya lega. Dan sekali lagi masa depan ada di tangan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Pak, Bapak yang mana Pak? Yang udah pisah gak ketemu lagi. Tapi saya masih ingat nasihat di radio RPK, kalau Tuhan mengabulkan doamu, dia sedang menambahkan imanmu. Kalau Tuhan suruh menunggu, berarti dia sudah menambahkan kesabaranmu. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, berarti dia sedang menyediakan yang lebih baik. Jadi istri saya ini adalah yang nggak pernah saya pikirkan jadi istri. Dia adik kelas 4 tahun. Kami sering ketemu di PD karena beda 4 tahun, saya ketua PD. Tapi siapa sangka lihat-lihat lama-lama nyantol. Dan ketika nyantol saya kasar sekali, saya berkata sama dia, saya bilang kita doa. Saya punya perasaan, apa kamu juga punya perasaan? Tapi saya gak mau pacaran, saya bilang. Kalau ini dari Tuhan, saya akan ngelamar dan kita married. Wah, dia kaget. Kenapa kapok? Pacaran kapok, saudara. Dan singkat kata akhirnya kami dipertemukan dan dialah istri saya. Jadi yang saya inginkan, yang saya kejar, yang saya mau, bukan itu yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu betul masa depan kita. Amin saudara. Jadi bawa dalam doa, karena segala sesuatu Tuhan sanggup tolong kita untuk masa yang terjauh sekalipun. Dalam ayat yang keempat, mengapa kita mesti datang kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kepada kita kesabaran. Ya, kesabaran, Pendeta Emmanuel Kristo mengatakan kalau kita sabar, kita pasti punya kesempatan. Jadi buat setiap kita butuh kesabaran, dan kesabaran itu adalah buah roh. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, bersekutu terus kepada Tuhan, saya percaya kesabaran itu Tuhan beri. Amin saudara. Bukan hanya menunggu, tapi juga gak marah waktu belum datang. Dan pastikan kesempatan masih ada. Mari penutup khotbah ini hal yang terakhir. Dari 3 bagian pembelajaran ketika menghadapi kekurangan dalam perkawinan. Tadi yang pertama, kekurangan bisa terjadi dalam setiap keluarga. Jangan malu kalau ada kekurangan. Yang penting kita mau terbuka untuk ditolong. Yang kedua, kekurangan adalah alarm untuk berdoa. Maka sekarang yang terakhir, kekurangan harus dihadapi bersama-sama. Jadi nggak bisa sendirian. Itu sebabnya Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang aja daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi kita belum punya anak. Jadi cuma ada pasangan, bawalah dalam doa. Itu cukup. Tapi nanti kalau ada anak-anak bisa 3, 4, kami jadi 5. Tapi andai kata belum anak-anak, 2 pun cukup. Mintalah dan lakukan bersama-sama. Pada ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Jadi dengarkan pemimpin berbicara. Jadi kalau kita punya pemimpin di gereja, ibu-ibu punya pemimpin di rumah namanya suami. Anak-anak engkau punya pemimpin namanya orang tua. Belajar dengarkan mereka. Memang pemimpin tidak ada yang sempurna, tapi penundukan diri itu adalah perintah Tuhan. Ya, dulu saya sempat ada konflik dengan istri saya. Kenapa? Karena gaji dia lebih besar dibanding saya. Dia lebih berkuasa atas keuangan. Jadi kalau saya mau berkata, mah belinya ini. Tapi istri saya bisa berkata, enggak, saya maunya ini. Saya udah ngerasa kalah. Jadi saya merasa iri, Tuhan kenapa gaji saya enggak sebesar istri saya? Tapi dari hidup pelatihan bergantung kepada Tuhan, kami belajar dan terus belajar. Dan istri saya mau menghargai berapapun gaji saya. Dan akhirnya dia mau menerima pendapat saya walaupun gaji saya lebih rendah. Dan pada waktu saya sudah berhenti lebih dulu karena saya mengabdi. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan lebih fokus. Saya mau lebih banyak punya waktu buat keluarga dan anak-anak. Saya kaget. 5 tahun kemudian istri saya pun berhenti kerja. Sampai saya tanya, dulu saya butuh kamu di rumah ini. Kamu gak mau berhenti. Tapi sekarang kenapa kamu berhenti? Jawabannya adalah, saya lihat kamu. Tuhan pelihara. Jadi dengan cara seperti itu Tuhan pelihara saya, maka dia berkata saya pun gak akan takut untuk ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Amin saudara? Wow, luar biasa. Dan itulah proses di mana dia mulai belajar untuk mendengar, untuk tunduk, untuk menghormati.
Dan saya percaya kalau semua ini terjadi, rumah tangga akan lebih sinkron. Pendeta Yuyung Nehemia berkata, nggak boleh ada dua matahari di satu tempat. Siapa gembala di gereja ini? Om Marsudi. Tapi jangan ada kandidat lainnya menjadi saingannya. Yang juga ingin setara, nggak boleh. Begitupun di rumah, siapa pemimpinnya? Hendy. Maka nggak boleh ada matahari kedua. Itu istri saya. Itu sebabnya kami belajar berkolaborasi. Istri saya bisa ambil keputusan. Tapi keputusan itu adalah apa yang saya udah bilang, jangan kasih. Maka istri saya berkata kepada anak-anak, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Saya mau lapor papa. Pak, mama kenapa bilang nggak boleh? Memang nggak boleh. Bisa menangkap saudara. Jadi keputusan istri saya itu adalah apa yang udah saya sepakati dari ide saya. Jangan kasih. Dan istri saya nggak akan mendua. Ya udah boleh deh. Ngumpet-ngumpet tapi. Ngumpet-ngumpet. Ini nggak benar saudara. Kita belajar untuk menghormati pemimpin berbicara. Nah kalau kita nggak menghormati pemimpin, urapan nggak akan turun. Pak, saya punya pengalaman lebih. Saya punya kemampuan lebih. Tapi kalau enggak hormat sama pemimpin, Tuhan enggak urapi. Pak, pentingnya apa sih urapan? Urapan itu penting di batas-batas yang kita enggak mampu kita hadapin. Yang setuju bilang amin. Kita perlu urapan Tuhan. Penutup daripada bagian ini dalam ayat 6, di sini ada 6 tempayan. Jadi mari melibatkan situasi di dekat kita. Ya. Tuhan Yesus enggak suruh ambil airnya di sungai, enggak suruh ambil airnya di tempat jauh. Tapi di tempat itu ada banyak tempayan buat cuci kaki. Jadi Tuhan Yesus bilang ambil yang itu. Nah kadang-kadang kita ingin melihat pertolongan Tuhan dari mana yang kita pikir jauh-jauh. Perhatikan ya, enggak pernah jauh. Di mana kita berada, di RT itu, di RW itu, dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah. Di situ ada angkot, di situ juga ada yang namanya mbak yang jual sayur. Di sana juga ada orang suku, katakanlah Indonesia Timur, ada juga orang Batak. Di situ ada gereja apa? Saya mau kasih tahu. Itu lingkaran, itu adalah lingkaran di mana Tuhan siap tolong kita. Yang setuju bilang amin. Enggak pernah jauh. Cuman kita punya pikiran aja kalau mau minta tolong kudu keluarga yang ada di Kalimantan. Kalau minta nanti tolong mesti ada gereja yang adanya di Taman Ratu, sedangkan kita sendiri di Depok. Jadi pastikan pertolongan Tuhan itu enggak pernah jauh. Dan untuk seperti ini kita butuh orang lain kadang-kadang untuk bisa membuka mata kita. Ya ampun, ternyata enggak jauh. Betul, betul. Makanya relasi sekali lagi perlu dipertahankan. Tuhan melibatkan segala sesuatu di situasi di dekat kita. Pada ayat 7 Yesus berkata, ini berarti kita mesti percayakan Yesus sanggup. Yesus sanggup. Jadi jangan pernah ragu. Yang setuju bilang amin. Yesus sanggup. Pada ayat terakhir 9 sampai dengan yang ke-11, syukuri untuk semua keadaan yang kita terima. Ya walaupun sempat ada kekurangan. Sekarang udah ada lagi. Tapi andai kata itu tahu buat air cuci kaki, kita juga nggak mau minum. Tapi yang ini Tuhan rahasiakan. Supaya akhirnya pesta itu jadi sempurna. Bahkan sampai tamu bilang biasanya anggur yang baik dulu, belakang kurang baik. Tapi ini kok sampai sekarang anggurnya tetap baik. Wah, surprise. Kenapa? Ya nggak tahu karena mungkin airnya air khusus. Amin saudara. Tapi ini pun nggak dikasih tahu. Kita bersyukur. Ya, nggak perlu memeriksa kenapa ini kenapa itu. Belajar bersyukur. Mensyukuri adalah bagian yang nggak bisa dibatasi oleh orang lain. Karena itu adalah hak kita. Kita mau belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur berkat Tuhan semakin ditambahkan. Amin saudara. Ya, Pendeta Julius Ishak akhir Mei anniversary pernikahan ke-60. Dan mengumpulkan semua anak mantu, cucu buyut. Mereka bikin kebaktian. Dan Pendeta Rubin Adila yang khotbah di acara istimewa ini. 60 tahun pernikahan. Itu waktu yang panjang. Dan Pendeta Julius Ishak minta Mike untuk berdoa dalam 2 hal. Yang pertama, ya Tuhan. Biarlah sampai menutup mata. Aku tetap dengan satu istri. Yang kedua, ya Tuhan. Biarlah sampai menutup mata. Aku tetap khotbah
tetap khotbah. Artinya walaupun naik 2 anak tangga perlu dipegangin. Walaupun sekarang berdiri di belakang mimbar harus duduk di sebuah kursi. Yang penting khotbahnya gak ngaco. Amin. Iya. Gak gampang, kalau udah ngaco gak boleh. Dan dia masih berkhotbah. Pendeta Rubin Adi menutup kesaksiannya dengan berkata, kami keluarga besar. Dari nenek, kakek, turun ke papi, turun ke kita. Dan kita hampir semua melayani. Dia berkata ada sekitar 10.000 orang kami udah baptis. 10.000 orang. Dari keluarga besar. Gereja ini mengambil tema keluarga. Kita nggak bisa kerjakan sendiri. Harus bersama. Sama. Amin saudara. Dan kalau bersama-sama apa sih yang nggak mungkin. Menuai bersama-sama, mencapai target yang besar juga bersama-sama. Tapi mulailah dengan pasangan hidup saling mengampuni, menghargai. Dan dengan rendah hati berkata, bantulah saya. Karena kita nggak bisa sendirian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu yang dinyanyikan dalam ibadah pertama tadi. Bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita mulai dari awalnya ya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih. Dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Perdamaikan diri kami. Kalau ada salah, ada kurang, ampuni kami Tuhan.
Perdamaikan kami dengan orang lain, terutama dengan pasangan kami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Karena kami percaya perdamaian akan mendatangkan ketenangan, akan membuat kami enggak pernah sendirian. Dan Engkau selalu melibatkan orang-orang banyak untuk sukses perjalanan kami. Mari Engkau berkati keluarga kami, berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak. Karena keluarga yang kuat akan menjadikan gereja kuat, dan akan menjadikan bangsa ini kuat. Kami ingin berpengaruh untuk Indonesia. Dan Tuhan mulailah dengan rumah kami sendiri, rumah tangga kami. Mari kita akan angkat tangan kita. Bapa di sorga, mari Engkau berkati setiap tangan yang diangkat. Memang keluarga kami belum sempurna, tapi kami membiarkan Tuhan menyempurnakan keluarga kami di dalam nama Yesus. Berikan pada kami rendah hati untuk mau dituntun oleh Tuhan lewat firman-Mu. Hamba-hamba-Mu, para rohaniwan, para mentor, di dalam nama Yesus. Setiap kekurangan, setiap masalah besar, belum ada kata terlambat, karena Engkau sanggup menolong kami. Itu sebabnya berikan kelembutan hati supaya kami mau diubah dalam nama Yesus. Dan kami memberkati pasangan hidup kami, kami memberkati anak-anak kami. Dan kami janji Tuhan, kami rindu sekeluarga melayani Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya untuk itulah kami diberikan kesempatan membangun keluarga, supaya ada keturunan ilahi di rumah kami, di negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya jika Tuhan diutamakan, maka yang lain-lain pergumulan kami, persoalan kami, Yesus sanggup pecahkan, bukakan jalan. Engkau penyembuh bagi yang sakit. Engkau juga Tuhan membukakan lapangan kerja buat kami, buat anak-anak kami. Dan Engkau Tuhan yang merukunkan hidup rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Turunkan setiap tangan. Berkati gereja-Mu yang besar ini. Berkati Om Marsudi, keluarga besarnya. Diberkati Tuhan. Berikan sehat untuk Om dan Tante, umur panjang. Dan gereja ini terus boleh menjadi gereja panutan. Karena di dalamnya ada keluarga-keluarga yang harmoni, yang manis. Gembalakan kami ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Biar gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami. Demi nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.